Halo, permisi. Iya, halo. Ganggu waktunya nggak? Enggak sih, kenapa ya? Oke, boleh perkenalan dulu? Boleh, Namanya siapa? kenalin yang diri. Oke, aku boleh tanya-tanya sedikit nggak nih? Boleh. Kamu tahu nggak sih phishing itu apa? Apaan tuh, Nong? Baru denger? Nggak tahu? Iya. Coba deh tonton dulu. Menurut data, pengguna smartphone di Indonesia telah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Peningkatan pengguna smartphone ini memiliki banyak sekali dampak, salah satunya yaitu maraknya terjadi kejahatan cybercrime. Salah satu jenis kejahatan cybercrime yaitu phishing. Jadi, apakah sahabat tahu apa itu phishing? Phishing adalah kejahatan digital yang menargetkan informasi pribadi korban melalui media komunikasi atau bahkan media sosial. Phishing dapat dilakukan melalui berbagai macam media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, bahkan melalui panggilan telepon yang nantinya korban akan dihipnotis dan dicuri data pribadinya tanpa ia sadari. Pelaku tindak pidana phishing dapat dikenai pasal 27 atau 40 ITE yang dimana pelaku kejahatan tersebut dapat dikenai hukuman maksimal 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, jadi gimana? Sekarang udah tahu kan phishing itu apa? Wah, iya, makasih banyak ya. Sekarang aku jadi tahu nih tentang tindak pidana phishing. Nah, kira-kira ada nggak ya sosialisasi yang membahas masalah phishing ini dengan spesifik gitu? Ada dong. Eits, jadi apa sih santai itu? Santai merupakan sosialisasi aman tangani internet. Program Santai merupakan salah satu program yang dirancang untuk mencegah dan menangani kejahatan phishing terkhususnya di Desa Sayang. Jadi, apa sih yang melatar belakangi program Santai ini? Program Santai ini dirancang karena pengguna smartphone di Indonesia telah mengalami peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistika, 67,88% penduduk Indonesia telah menggunakan smartphone. Nah, tentu saja meningkatnya penggunaan smartphone ini akan mempengaruhi tingkat pengakses internet di Indonesia. Dikutip dari detik.com, menurut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 79% penduduk Indonesia telah mengakses internet. Tentu saja, angka ini bukan merupakan angka yang kecil ya. Nah, dari data tersebut, didapatkan bahwasannya mengakses internet didominasi oleh generasi milenial atau penduduk dengan umur 28 sampai 43 tahun dengan persentase 93,17%. Nah, hal ini menjadi alasan mengapa program Santai difokuskan kepada penduduk Desa Sayang dengan umur 30 tahun ke atas. Nah, tentu saja dengan meningkatnya pengakses internet di Indonesia, akan muncul berbagai macam dampak dari mengakses internet itu sendiri. Salah satu dampaknya yaitu maraknya kejahatan cyber atau yang biasa kita kenal dengan sebutan cybercrime. Salah satu jenis atau metode yang sering digunakan dari kejahatan cyber yaitu phishing. Phishing merupakan upaya untuk mendapatkan informasi atau data pribadi seseorang dengan teknik pengelabuan. Salah satu kasus phishing yang akhir-akhir ini sering terjadi yaitu phishing melalui link yang disebarluaskan melalui media sosial. Biasanya, link tersebut akan disamarkan oleh pelaku agar familiar dengan korban. Nah, nantinya korban akan mengklik link tersebut dan secara tidak sadar, data pribadi dan informasi pribadi korban akan diambil oleh pelaku. Nah, dari contoh tersebut saja dapat diketahui bahwasannya cybercrime, terutama phishing ini, memiliki banyak sekali kerugian ya. Karena itulah, program ini dirancang untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang disebabkan oleh phishing. Program Santai ini tidak hanya akan mencegah terjadinya phishing, namun program ini juga akan mencari penanganan yang paling efektif untuk mengatasi kejadian-kejadian phishing yang telah terjadi. Program Santai ini dikhususkan untuk warga Desa Sayang, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Jatinangor. Pemilihan Desa Sayang ini dikarenakan Desa Sayang merupakan salah satu pusat kehidupan mahasiswa di Kabupaten Sumedang. Nah, sehingga Desa Sayang mau tidak mau akan terdampak oleh adanya digitalisasi, yang mana salah satu dampaknya yaitu phishing. Nah, dengan terlaksananya program ini, diharapkan Kabupaten Sumedang dapat mencapai tujuannya untuk menjadi world class government dengan visi Sumedang
Sumedang Beyond Sehati 2024. Setelah pemaparan latar belakang tadi, di sini saya akan menyebutkan perumusan masalah juga tujuan dari kegiatan ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah pada kegiatan kami, yaitu yang pertama adalah apa saja bentuk-bentuk cybercrime yang paling umum dihadapi oleh masyarakat dengan rentang usia 30 tahun ke atas. Kedua adalah apa hubungan antara masyarakat dengan rentang usia 30 tahun ke atas dengan phishing. Lalu yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat dengan rentang usia 30 tahun ke atas lebih rentan terhadap phishing. Yang keempat, apa dampak dari sosialisasi pencegahan dan penanganan phishing dengan perilaku digital masyarakat. Dan yang kelima adalah apa hubungan antara pencegahan dan penanganan phishing dengan visi Sumedang Beyond Sehati. Berikutnya adalah tujuan kegiatan untuk menjawab rumusan masalah yang tadi telah dipaparkan. Tujuan yang pertama yaitu untuk menentukan bentuk-bentuk cybercrime yang paling umum dihadapi oleh masyarakat dengan rentang usia 30 tahun ke atas. Yang kedua, untuk menentukan hubungan antara masyarakat dengan rentang usia 30 tahun ke atas dengan phishing. Yang ketiga, yaitu untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat dengan usia 30 tahun ke atas lebih rentan terhadap phishing. Yang keempat adalah untuk mengetahui dampak dari sosialisasi, pencegahan, dan penanganan phishing dengan perilaku digital masyarakat. Dan yang kelima adalah untuk mengetahui hubungan antara pencegahan dan penanganan phishing dengan visi Sumedang Beyond Sehati. Beberapa manfaat dari program santai ini yaitu yang pertama, menambah wawasan warga desa sayang mengenai cybercrime terkhususnya pada tindak kejahatan phishing. Yang kedua, memperkuat keamanan digital warga desa sayang. Yang ketiga, menambah pengetahuan warga desa sayang mengenai respon dari tindak kejahatan phishing. Yang keempat, mencapai tujuan Sumedang untuk menjadi world class government dengan visi Sumedang Beyond Sehati 2024. Metode pelaksanaan kegiatan program santai ini akan berupa sosialisasi atau seminar, yang dimana di dalam seminarnya nanti terdapat 3 sub acara yang sangat menarik nih. Nah, apa sih 3 sub acara tersebut? Yang pertama ada pematerian dari CSIRT. Apa sih CSIRT ini? CSIRT adalah kepanjangan dari Computer Security Incident Response Teams, yang dimana CSIRT merupakan sebuah lembaga yang biasa menangani kasus-kasus kejahatan cyber yang berada di Kabupaten Sumedang. Nah, nantinya dalam acara tersebut, perwakilan dari CSIRT akan memberikan pemaparan materi tentang apa itu cybercrime, apa itu phishing, apa itu kejahatan cyber lainnya, strategi pencegahan dan penanganan seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah kuis berhadiah. Ya, pada kuis berhadiah umumnya, kuis berhadiah ini ditujukan untuk apakah warga masyarakat yang mengikuti seminar ini memahami atau tidak isi dari materi yang telah dipaparkan oleh perwakilan dari CSIRT nanti. Dan tentunya akan kami berikan sebuah pertanyaan. Jika warga masyarakat nantinya boleh menjawab pertanyaan tersebut, maka akan mendapatkan hadiah. Lalu yang ketiga ada konsumsi gratis. Konsumsi gratis adalah pembagian makanan gratis kepada warga masyarakat yang mengikuti seminar ini, di mana tujuan kami membuat sub acara yaitu konsumsi gratis ini agar bisa membuat warga masyarakat ini tertarik untuk mengikuti seminar ini. Dalam kegiatan program yang bernama Santai ini, kami memiliki gambaran umum masyarakat sasaran atau target masyarakat dari program Santai ini, yaitu masyarakat yang berusia 30 tahun ke atas yang ada di Desa Sayang Jatinangor. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kami memilih masyarakat yang berusia 30 tahun ke atas sebagai target sasaran dari program santai ini. Nah, jadi setelah kami melakukan beberapa pencarian data, kami menemukan telah dilakukannya riset oleh National Cyber Security Alliance yang menemukan bahwa generasi Y atau milenial atau orang-orang yang rentan umurnya ada di 26 hingga 40 tahun rentan sekali mengalami kejahatan cyber. Contohnya seperti phishing, peretasan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah kami membuat program santai ini untuk mengedukasi kepada masyarakat, khususnya yang berusia 30 tahun ke atas yang ada di Desa Sayang Jatinangor, agar bisa memahami nih terkait apa itu cybercrime dan strategi pencegahan dan penanganannya seperti apa.
Nah, oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang roadmap kegiatan acara kami terlebih dahulu. Untuk roadmap kegiatan ini, kami akan memiliki 4 tahapan, yang dimana pada 4 tahapan ini kami akan membahas tentang bagaimana sih timeline dari kelompok kami untuk mengadakan acara seminar sosialisasi aman tangani ancaman internet santai ini. Oke, untuk tahapan yang pertama itu akan meliputi tentang tahapan menghubungi CSRIT sebagai narasumber acara kita. Apa sih CSRIT? CSRIT adalah Computer Security Incident Response Team, yang dimana organisasi ini adalah organisasi yang meliputi bagaimana sih cara mencegah phishing, cybercrime, dan sebagainya. Nah, untuk CSRIT ini kami akan memilih Kabupaten Sumedang, CSRIT Kabupaten Sumedang untuk dijadikan narasumber acara kami. Nah, selanjutnya setelah kami menghubungi CSRIT, kedua kita akan menghubungi pihak Desa Sayang untuk pengajuan izin tempat berlangsungnya acara itu sendiri, karena kami akan mengadakan acara sosialisasi aman tangani ancaman internet ini di Desa Sayang. Nah, tahapan yang kedua itu akan meliputi tentang tahapan persiapan dari acara ini, seperti persiapan lokasi, dekorasi, dan sebagainya. Setelah itu kami juga akan melakukan penyebaran poster dan brosur acara kepada masyarakat Desa Sayang. Selanjutnya tahapan yang ketiga itu kami akan mengadakan tentang seminar yang diwakili oleh perwakilan CSRIT tentang cara penanganan dan pencegahan cybercrime seperti phishing dan sebagainya di Desa Sayang. Setelah itu kami juga akan membagikan konsumsi gratis kepada masyarakat desa yang sudah menghadiri acara seminar ini. Nah, selanjutnya tahapan yang terakhir yaitu adalah pengadaan sesi tanya jawab dengan CSRIT mengenai bagaimana sih kita cara mencegah phishing, cybercrime, dan sebagainya, yang dimana untuk pengadaan sesi tanya jawab ini semoga diharapkan bisa mengedukasi dari masyarakat pihak Desa Sayang itu sendiri. Dan selanjutnya kami juga tidak akan kosong saja acaranya, tentunya kami juga akan mengadakan kuis berhadiah untuk warga Desa Sayang dengan pembicara yang dimana pertanyaannya ini akan mengenai cybercrime seperti phishing dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah jadwal pelaksanaan kegiatan program sosialisasi aman tangani ancaman internet atau santai ini, yang dimana rencananya pada jadwal kegiatan program ini kami memiliki 6 kegiatan, yang dimana dari 6 kegiatan ini akan dilaksanakan pada 2 bulan, yaitu di bulan September dan bulan Oktober. Nah, untuk kegiatan yang pertama yaitu adalah pengajuan kerjasama dengan pihak CSRIT atau Computer Security Incident Response Team dari Kabupaten Sumedang, yang dimana kami rencananya akan mengajukan kerjasama ini di bulan September pada minggu ke-1 dan minggu kedua. Selanjutnya, kegiatan yang kedua itu adalah pengajuan izin ke pihak Desa Sayang, yang dimana ini juga akan sama pada waktu kegiatannya, yaitu di bulan September pada minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya setelah kami diberikan izin dari pihak Desa Sayang itu sendiri, tentunya kami juga akan mengadakan survei lokasi pada Desa Sayang ini sendiri, yang dimana ini juga akan direncanakan pada bulan September di minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, setelah kami sudah melakukan survei lokasi dan sebagainya, pada kegiatan yang keempat ini kami akan mengadakan pembagian poster dan brosur acara yang rencananya akan diadakan pada bulan Oktober di minggu ke-1. Setelah itu kami akan mengadakan persiapan acara kegiatan. Nah, persiapan acara kegiatan ini meliputi seperti dekorasi, persiapan lokasi, dan sebagainya, yang dimana akan diadakan pada bulan Oktober di minggu kedua dan minggu ketiga. Nah, untuk kegiatan yang terakhir atau kegiatan ke-6 ini, kami tentunya akan mengadakan pelaksanaan acara kegiatan. Untuk melaksanakan acara kegiatan ini, kami rencananya akan mengadakannya di bulan Oktober pada minggu keempat. Makanya dukung program kami Tentang sosialisasi Aman. tangani ancaman internet. Salam santai.